Oke, kali ini kita akan membahas tentang gerbang logika dasar 1. Nah, sebelum kita membahas atau masuk ke materinya gitu ya, saya sarankan untuk teman-teman melihat kembali tentang video overview elektronika analog dan digital yang ada di video awal ya, video pertama yang saya berikan gitu. Nah, kenapa? Karena nantinya dari sistem digital itu akan berhubungan atau berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari saat ini gitu. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi tentang apa itu gerbang logika dasar ya. Nah, alangkah lebih baiknya kalau kita juga paham tentang kenapa sih kita harus belajar tentang gerbang logika dasar ini. Apa latar belakang adanya gerbang logika ini gitu. Nah, di sini kan dari hasil overview tadi ya. Hasil overview video pertama kan dijelaskan kalau elektronika analog dan digital itu istilahnya ada dua sistem. Yang pertama ada sistem analog dan sistem digital. Di mana kedua sistem ini memiliki hal yang berbeda gitu. Sistemnya itu sangat berbeda. Di mana seperti di contoh ini ya. Kan ini ada contoh untuk yang pengatur suhu ini ya. Ini kan sistem digital. Kalau yang timbangan ini adalah timbangan analog. Nah, semisal di sini kita ingin menimbang suatu tepung ya di sini. Jadi di sini kita kasih beban, yaitu tepung. Nah, di mana semisal berat tepungnya ini 3 kilo gitu. Nah, maka nanti jarum jamnya ini kan langsung akan mengarah ke angka 3 kan. Gitu. Nah, kemudian kalau semisal kita ingin menimbang tepungnya tadi tapi dengan cara dilempar gitu kan. Kalau semisal kita menimbang tepung tadi dengan cara dilempar, otomatis kan di timbangan ini pasti terjadi suatu goncangan kan. Nah, pada saat goncangan terjadi, jarum jam ini juga akan ikut bergoncang. Maksudnya akan naik turun mengikuti dari goncangan itu tadi gitu. Nah, itulah kenapa untuk sistem analog itu sistemnya berlangsung secara kontinu atau berlangsung seperti keadaan yang sebenarnya, seperti itu istilahnya. Nah, berbeda dengan sistem digital. Kalau di sistem digital itu sebenarnya dia juga akan mendapatkan sinyal analog, melainkan sinyal analog yang diterima itu nantinya harus diproses terlebih dahulu agar output yang dihasilkan itu bisa menampilkan angka seperti ini. Jadi kan untuk sistem digital itu dia juga mendapatkan sinyal analog, tapi sinyal analog itu harus diubah atau harus diproses terlebih dahulu agar tampilan atau output yang dihasilkan itu bisa berubah angka seperti ini. Gitu. Nah, untuk membuat suatu angka-angka ini kita memerlukan adanya gerbang logika gitu. Jadi, gerbang logika itu membantu kita untuk dapat merangkai suatu sistem digital, tepatnya untuk membuat suatu output tadi gitu. Nah, di sini kan disebutkan kalau besarannya itu dalam bentuk digit. Jadi outputnya yang dihasilkan nanti dalam bentuk digit, artinya dalam bentuk angka gitu. Nah, caranya untuk menghasilkan angka itu kita menggunakan sistem biner atau kita menggunakan dua kondisi, di mana kondisi 1 itu berarti high, aktif dan true. Untuk kondisi 0 itu berarti low, non-aktif dan false gitu. Jadi nanti ini juga akan digunakan di gerbang logika gitu. Untuk kondisi ini, kondisi 1 dan kondisi 0 ini juga akan digunakan di sistem maksud saya di gerbang logika gitu. Jadi kalau misal kalian masih belum paham bisa dilihat
perbedaan antara sistem analog dan sistem digital di video pertama, video overview elektronika analog dan digital, seperti itu. Kemudian langsung masuk ke pengertian dari gerbang logika. Nah, gerbang logika itu sendiri adalah suatu rangkaian dengan satu atau lebih masukan, tapi output yang dihasilkan itu hanya satu, gitu. Jadi output yang dihasilkan itu hanya satu, tapi masukannya bisa beberapa masukan, gitu. Nah, di sini disebutkan bahwa gerbang-gerbang logika merupakan dasar untuk membangun rangkaian elektronika digital. Nah, itu yang saya maksud di sebelumnya, bahwa untuk menampilkan atau menghasilkan angka-angka seperti angka digital itu dibutuhkan suatu gerbang logika. Nah, suatu gerbang logika ini memiliki banyak sekali ya macamnya. Ada gerbang NOT, AND, OR, NAND, NOR, dan yang lainnya. Nah, tapi untuk di modul ini, di gerbang logika dasar 1, kita hanya membahas mengenai gerbang logika NOT, AND, dan OR, seperti itu. Nah, langsung masuk ke contoh gerbang logika NOT, di mana gerbang logika NOT itu bisa juga disebut sebagai gerbang logika inverter, atau sifatnya ini itu berkebalikan gitu. Jadi semisal kita memasukkan input 1 gitu ya, maka output atau keluaran yang dihasilkan itu adalah 0. Begitu pula sebaliknya, kalau kita memasukkan angka 0, maka output yang dihasilkan adalah angka 1 gitu. Jadi berfungsi untuk sebagai inverter atau pembalik gitu. Kemudian untuk gerbang logika OR. Nah, gerbang logika OR ini simbolnya seperti ini ya. Nah, untuk pengertian dari gerbang logika OR sendiri itu adalah gerbang logika yang mempunyai 2 atau lebih masukan input dan mempunyai satu outputan. Jadi, gerbang logika OR ini bisa memiliki beberapa input, tapi outputnya nanti yang dihasilkan itu tetap akan 1 gitu. Entah itu output yang dihasilkan 1 ataupun 0 gitu. Jadi tetap outputnya itu tetap ada satu keluaran gitu. Nah, ini adalah suatu tabel kebenaran dari gerbang logika OR. Jadi semisal di kondisi 1 ini, A-nya 1, B-nya 0. Nah, jika salah satu dari inputnya ini berkondisi 1, maka outputnya atau Z-nya ini juga akan berkondisi 1 gitu, karena ini OR gitu. Jadi kalau salah satu, entah itu A atau B yang bernilai 1, maka outputnya akan 1. Jadi atau gitu ya. Nah, berbeda dengan gerbang logika AND, di mana gerbang logika AND ini sifatnya outputnya itu akan 1 jika sifatnya, maksudnya jika input A dan B-nya itu bernilai 1 juga gitu. Kan N itu kan dan ya. Jadi sifatnya A dan B itu harus 1. A dan B harus 1 supaya menghasilkan outputnya juga 1. Kalau semisal hanya salah 1, maka outputnya tidak bisa 1 gitu. Itulah perbedaan dari gerbang logika OR, NOT, dan AND gitu. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan dengan software Proteus 8 Profesional.